suatu hari, di sebuah desa, ada seorang janda paruh baya yang tinggal sendirian. Wanita ini bernama Mbok Srini. Suaminya sudah meninggal sejak lama, dan ia tidak memiliki anak. Mbok Srini menghabiskan hari-harinya seorang diri, dan setiap harinya ia merasa bosan serta jenuh, karena ia tidak memiliki seseorang untuk menemaninya. Mbok Srini sejak dulu sangat ingin punya anak, namun impiannya yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Ditambah lagi, sekarang ia tidak memiliki seorang suami. Kemungkinan ia memiliki anak pun tentu saja menjadi hilang. Mbok Srini hanya bisa menunggu keajaiban menghampirinya, agar ia bisa memiliki anak. Mbok Srini selalu berdoa pada Tuhan, setiap pagi, siang, dan malam hari, agar Tuhan bisa memberikannya anak. Lalu pada suatu malam, Mbok Srini memimpikan seseorang raksasa. Raksasa itu menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan. Bungkusan yang berada di bawah pohon besar di hutan, tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat ia terbangun di pagi hari, tentu saja Mbok Srini merasa kebingungan dengan arti mimpi itu. Namun, dengan penuh keraguan dan rasa penasaran, Mbok Srini mencoba berjalan ke hutan. Saat ia tiba di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar, seperti yang ada di mimpinya semalam. Sebenarnya Mbok Srini berharap bungkusan yang hendak ia temukan ini berisi bayi. Tapi ternyata Mbok Srini menemukan sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan merasa sedih. Tiba-tiba ada seorang raksasa yang menghampirinya. "Apa maksudmu memberikanku sebutir biji timun, raksasa?" tanya Mbok Srini. Saat Mbok Srini memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itulah yang semalam menghampirinya. Mbok Srini pun merasa ketakutan. Ia merasa raksasa itu akan memakannya. Mbok Srini pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkannya tetap hidup. "Tenang, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wanita tua," ucap raksasa itu. Ternyata raksasa ini meminta Mbok Srini menanam biji timun yang ia berikan. Katanya, ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun, saat anak itu nanti sudah dewasa, Mbok Srini harus memberikan anak itu kembali pada raksasa, karena raksasa akan memangsanya sebagai makanan. Karena Mbok Srini sangat menginginkan seorang anak, ia pun menyetujui perjanjian itu. Saat kembali ke rumah, Mbok Srini kemudian menanam biji timun itu ke ladang rumahnya. Mbok Srini selalu merawat biji timun itu dengan sangat baik setiap hari. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Dan tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun spesial ini menjadi semakin besar. Lebih besar dari buah timun pada umumnya. Warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan. Terlihat sangat cantik. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Srini kemudian memetiknya dan membelah buah timun tersebut.
Saat terbelah, ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini sangat bahagia. Ia pun memberikannya nama Timun Mas. Mbok Srini merasa sangat senang hingga ia lupa bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa bahwa ia akan memberikan bayi ini pada suatu hari nanti. Mbok Srini pun dengan senang hati membesarkan Timun Mas dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Timun Mas tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik, serta sangat cerdas. Pada suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi. Ia didatangi raksasa yang memberikan pesan bahwa dalam waktu seminggu, raksasa itu akan menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Srini sering termenung sedih sendiri. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang ia sayangi. Namun, ternyata Timun Mas sering memperhatikan ibunya yang sedih ini. Lalu ia bertanya pada Mbok Srini. Awalnya Mbok Srini tidak ingin bercerita pada anaknya. Tapi karena Timun Mas mendesak dan terus bertanya, Mbok Srini pun menceritakan kisah asli kelahiran Timun Mas. Mbok Srini juga menceritakan bahwa ia harus mengembalikan Timun Mas ke seorang raksasa. Tentu saja Timun Mas sangat sedih. Namun, ia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Sebelum raksasa itu datang kembali, Mbok Srini bertemu seorang pertapa di gunung. Ia adalah teman suaminya yang sudah meninggal. Sesampainya di sana, Mbok Srini langsung menceritakan soal kondisinya, dan ia bermaksud ingin mengusir raksasa itu. Sang pertapa itu kemudian memberikan Mbok Srini 4 bungkusan kecil. Katanya, bungkusan-bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Sang pertapa menyuruhnya memberikan 4 bungkusan ini kepada anaknya. Jika nanti sang raksasa mengejarnya, ia bisa menggunakan ini sebagai senjata. Setelah itu, Mbok Srini pun pulang dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya ia sekarang sudah memiliki rencana. Beberapa hari kemudian, raksasa ini datang kembali untuk menjemput Timun Mas. Mbok Srini dan Timun Mas pun berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Timun Mas tiba-tiba berlari kencang, dan raksasa itu mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, Timun Mas menaburkan biji yang diberikan ibunya. Sungguh ajaib, raksasa itu dikelilingi oleh ladang timun. Daunnya menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang kedua, yaitu berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas. Melihat usahanya yang belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam. Lalu ia pun menaburkannya. Seketika itu pula, hutan yang berada di dekatnya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun, raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa 1 lagi. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkap dan memakannya.
Dengan harapan untuk selamat yang sangat besar, Timun Mas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan ia tewas dengan sangat cepat. Melihat itu, Timun Mas langsung berlari menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya pulang dengan selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan. Dan sejak itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup berbahagia. Nah, begitulah cerita tentang Timun Mas. Pesan moral dari cerita tersebut yaitu kita harus selalu waspada dan berani melawan orang yang berniat jahat. Selain itu, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan selama kita terus berusaha dan berdoa. Namun, kita juga tidak boleh mengingkari janji, karena bagaimanapun pasti akan berdampak buruk bagi kita. Jadi, bersikaplah baik dan tepati janji kalian. Sekian untuk cerita kita kali ini. Sampai ketemu dengan cerita kita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar selalu tahu ketika cerita kita ada cerita baru. Sampai jumpa.